Tahun 2017 lalu, media sosial dan online kita dipenuhi dengan iklan yang sangat masif, yaitu investasi kafling tanah dengan nama Kampung Kurma. Harga yang ditawarkan untuk kafling 400 meter seharga 99 juta rupiah. Dengan tambahan biaya di sana sini, ya totalnya 100 juta rupiah juga lah. Kafling itu akan ditanami pohon kurma. Nanti dari nilai investasi 100 juta rupiah itu akan ditanami 5 pohon kurma. Dan dalam waktu 4 tahun, pohon kurma itu dikabarkan akan berbuah dan terus berbuah sampai 100 tahun. Keuntungan di satu kafling katanya bisa sampai 175 juta rupiah setahun. Jadi sederhananya, kalau kita punya duit 100 juta rupiah, kita bisa investasi satu kafling di Kampung Kurma. 4 tahun kemudian, ketika kurmanya berbuah, kita bisa dapat untung 175 juta rupiah setahun. Nanti kita bagi hasil 50-50 dengan pengelola. Dalam artian, kita bisalah dapat untung hampir 90 juta rupiah setahunnya. Dan untung itu akan kita nikmati sampai 100 tahun. Itu baru satu kafling aja ya. Bayangkan kalau kita punya 10 kafling. Model keuntungan besar inilah yang membuat orang itu ngiler. Apalagi ada embel-embel agama dan surganya. Saya juga nggak pernah ngerti ya. Gimana sih kok buah kurma bisa dibilang buah Islam? Hanya gara-gara banyak tumbuh di negara padang pasir terus dicap buah Islam. Padahal di negara Timur Tengah sana ada juga yang beragama Kristen, Druze, dan lain sebagainya. Tapi ya itulah, harus ada embel-embel agamanya biar laku. Udah ngiler karena dibilang nanam kurma sesuai dengan agama, masih ditambah lagi promo kalau di Kampung Kurma itu akan dibangun kafling syariah. Ada pesantrennya, juga kolam renang, area memanah, dan pacuan kuda. Islami banget lah pokoknya. Malah kata salah seorang investor, dia tertarik invest di Kampung Kurma itu karena di sana akan ada olahraga yang disunahkan. Karena nuansa agama di promonya itu sangat kental, apalagi ada seorang Ustadz Arifin Ilham dan Syekh Ali Zaber yang sekarang sudah meninggal ikut promo. Juga seorang pejabat daerah, ribuan orang tertarik untuk investasi di sana. Mereka lalu berangsur-angsur store uang tunai ke perusahaan Kampung Kurma. Ada yang beli satu kafling, ada yang 5, bahkan ada yang investasi puluhan kafling. Perkiraan total Kampung Kurma menerima uang dari 2.000 orang, nilai investasi totalnya sekitar 333 miliar rupiah. Wow! Nah, ini yang lucu. Karena sudah percaya bahwa pengelola Kampung Kurma ini adalah orang yang sangat agamis, gak mungkinlah mereka menipu. Apalagi ada ustadz-ustadz terkenal yang mempromosikan para investor itu pasrah saja setor duit tanpa ada perjanjian jual beli di atas kertas. Dan setiap kali ditanya, pengelola selalu bilang sedang diusahakan, tapi duitnya terus mereka terima. Akhirnya beberapa orang kesal dan mencoba menarik duitnya. Kaget mereka ketika akhirnya mendengar kalau Kampung Kurma nggak punya uang. Lah, selama ini mereka setor sampai lunas, uangnya kemana? Mereka bahkan melihat lahan yang dibilang akan dibangun kebun kurma belum dibangun apa-apa. Bahkan pohon kurmanya aja nggak ada. Dan lucunya lagi, manajemen Kampung Kurma ngeles. Mereka bilang kalau yang mereka lakukan itu bukan bisnis investasi, tetapi jual beli tanah kafling. Lah, kok di promonya ada keuntungan segala? Ngeles lagi mereka. Mereka bilang itu kan cuma hitungan potensi keuntungan, bukan keuntungan sebenarnya. Dar! Makin lemeslah ribuan investor itu. Mereka ternyata sudah ditipu oleh saudara seiman. Pengelola Kampung Kurma yang tadinya dianggap malaikat saking agamisnya, sekarang berubah menjadi iblis yang memakan semua duit mereka. Ngamuk-ngamuk tapi nggak tahu mau nyalahin siapa. Otoritas jasa keuangan sebenarnya sudah sejak lama menganggap investasi di Kampung Kurma itu adalah investasi ilegal. Tapi ya mereka juga nggak bertindak. Cuman speak-speak doang. Apalagi kerjasama dengan kepolisian. Dan akhirnya korbannya makin lama makin banyak.
Tahun 2019 kasus ini jadi viral dan kepolisian akhirnya harus kerja keras membongkar siapa di balik semua permainan ini. September 2020, PT Kampung Kurma diwajibkan membayar seluruh hutangnya kepada para investor. Tetapi mereka gagal sehingga akhirnya Rabu kemarin Kampung Kurma akhirnya dinyatakan pailit atau bangkrut. Krut. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Banyak banget. Pelajaran pertama adalah kalau ingin berinvestasi, pastikan perusahaannya benar dan nggak bodong. Minta surat perjanjian investasi dan bacalah dengan benar pasal demi pasal. Catat ya, perjanjian hitam di atas putih itu wajib. Bukannya kita curiga, tetapi untuk menjaga hubungan baik. Lebih baik pahit di depan daripada nangis di belakang. Yang kedua, bisnis adalah bisnis. Investasi adalah investasi. Gak ada hubungannya sama agama. Jadi jangan lihat sebuah prospek itu dari agamanya apa. Tetapi lihatlah prospeknya. Kalau sudah kebius sama agama, biasanya prospek dan kehati-hatian jadi nomor 2. Padahal di sanalah yang utama. Jadi jangan heran, banyak orang ketipu sama bisnis berbau agama karena mereka yakin saudara seiman mereka nggak bakal menipu. Padahal kepercayaan berlebihan itulah pangkal dari banyaknya penipuan. Dan ingat, uang itu nggak ada agamanya. Kalau sudah masalah uang, semua orang agamanya sama. Kalau sudah masalah uang, Anda ditipu bukan karena beragama apa, tapi lebih karena Anda ternyata gampang ditipu saja. Kopi juga nggak ada agamanya. Kopi itu memberikan nikmat untuk semua yang menyukainya. Tanpa memandang siapa dia, agamanya apa, status sosialnya bagaimana, bahkan darahnya biru atau enggak. Jadi mending bisnis sama orang yang suka ngopi daripada sama yang suka jualan agama. Seruput kopinya. Markima, mari kita jualan agama. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.